Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta tanaman buah dimanapun Anda berada, yang saya cintai dan saya hormati. Di kebun kami itu ada beberapa jenis tanaman yang kami tanam. Di antaranya adalah ada nangka, ada alpukat, ada salak. Ini salaknya adalah salak pondoh ya. Kemudian ada mangga seperti ini. Nah, ini adalah mangga Irwin yang baru berumur 2 tahun ya kan. Nah, dari sekian banyak itu ada lengkeng, ada sawo. Nah, dari sekian banyak itu diantaranya ada ini tanaman satu ini. Mungkin teman-teman pencinta tanaman buah sudah mengerti, sudah mengetahui apa ini. Ini adalah pohon sukun ya, pohon sukun. Nah, ini adalah tanaman pohon sukun yang sudah berumur kurang lebih 4 tahun juga ya kan. Sudah berumur 4 tahun ya. Dan di daerah kami ini kebetulan memang sukun adalah salah satu makanan yang cukup digemari oleh masyarakat, karena memang sejak kecil kita kenal tanaman ini, diperkenalkan oleh orang tua kami turun-temurun bahwa tanaman ini bagus dikonsumsi sebagai pengganti pangan pokok beras misalnya. Ini bisa menjadi tanaman pengganti tanaman beras atau pangan lokal yang kita kembangkan ya kan. Nah, ini adalah seperti ini performanya. Tanamannya sudah tinggi nih, sudah hampir 10 meter, 8 meteran mungkin ada ya kan. Memang ini adalah tanaman fast growing, cepat tumbuh, cepat melakukan penutupan lahan, makanya cocok sekali sesungguhnya tanaman ini ditanam di daerah-daerah untuk melakukan rehabilitasi lahan dan hutan ya. Ini sangat recommended sebenarnya. Nah, tadi saya mengatakan bahwa tanaman ini sangat recommended karena dia termasuk jenis tanaman MPTS, multipurpose tree species. Artinya jenis tanaman yang sangat multiguna. Selain untuk penutupan lahan, juga berfungsi untuk sumber pangan lokal ya kan, MPTS. Jadi tanaman ini sangat tahan terhadap kekeringan, tetapi pertumbuhannya sangat cepat ya, pertumbuhannya sangat cepat. Dia sangat tahan terhadap kekeringan, sehingga sangat cocok untuk ditanam di daerah-daerah tandus untuk kegiatan penghijauan ataupun rehabilitasi hutan dan lahan. Karena sangat kuat dan sangat tahan, sehingga tanaman ini sebenarnya habitatnya di daerah kami itu adalah daerah-daerah gunung atau daerah-daerah gersang, di hulu-hulu sungai yang sudah gersang, yang sudah hampir tidak ada lagi hutannya. Itu sangat cocok untuk dan tumbuh sangat subur di sana, di daerah-daerah seperti itu. Mengapa? Karena memang saya katakan bahwa tanaman ini, pohon sukun ini sangat kuat untuk bertahan pada daerah-daerah yang gersang. Dengan demikian, keberhasilan program untuk merehabilitasi hutan dan lahan itu sangat recommended. Ya, sangat recommended. Selain fungsinya untuk menutup kembali lahan-lahan tandus, kemudian menarik sumber-sumber air, memunculkan kembali sumber-sumber air, juga tanaman ini menghasilkan pangan lokal yang sangat bagus jika sewaktu-waktu daerah kita itu mengalami kegagalan panen padi misalkan ya kan. Nah, tanaman inilah yang paling cocok untuk melakukan rehabilitasi dan mengembalikan fungsi-fungsi air, fungsi-fungsi tata guna air di lahan-lahan tandus seperti yang saya katakan tadi.
Jadi sangat bagus sekiranya tanaman ini dikembangkan untuk membantu memberi cadangan pangan kepada masyarakat kita. Untuk teman-teman di kehutanan, untuk melakukan rehabilitasi atau penanaman kembali lahan-lahan gundul, lahan-lahan tandus, ya sini sangat bagus sebenarnya untuk menggantikan tanaman-tanaman asli endemik yang ada sebelumnya. Ya, setelah ini ditanam, barulah kita menanam asli tanamannya, karena sudah ada pelindungnya yang sudah tumbuh duluan. Ya, seperti itu perlakuannya atau tekniknya untuk melakukan reboisasi yang berhasil, teman. Ya. Nah, kebetulan pada waktu yang lalu saya sudah melakukan short ini sudah menghasilkan buah ternyata. Walaupun baru 2-4 tahun umurnya, tetapi sudah ada buahnya di sini. Bisa saya lebih dekatkan lagi. Iya, ternyata tanaman ini sudah ada buahnya di atas. Nah, buahnya seperti ini. Iya kan? Iya. Nah, seperti ini. Ini memang baru 2 biji. Ini memang baru buah awal, tetapi ini membuktikan bahwa tanaman kami ini akan berbuah nanti dan lebat nanti ke depannya, insya Allah. Hakul yakin saya, karena memang jenis tanaman ini adalah tanaman endemik di daerah kami, bukan didatangkan dari luar. Sedangkan tanaman yang kami datangkan dari luar, dari Jawa misalnya, alhamdulillah bisa berbuah dengan baik di sini. Apalagi kalau tanaman kami memang endemik seperti ini. Nah, saya sambung sedikit bahwa sukun itu adalah pengganti beras ketika musim pacaklik tiba, ketika musim gagal panen tiba. Inilah sebenarnya solusi terbaik untuk menggantikan peran beras yang sangat vital saat ini. Buah sukun sangat-sangat bagus, sangat empuk, bahkan sangat pulut di daerah kami. Ada juga memang buah sukun seperti dari Kalimantan ya. Ada juga beberapa jenisnya itu yang agak kasar rasanya, yang agak keras. Tapi beda dengan kami di sini. Memang di sini sukun kami sangat pulut. Nah, ternyata masih ada juga buahnya di sini tersembunyi satu, teman. Jadi ternyata ada 3. Ya. Ternyata ada 3 buahnya yang sembunyi satu di sini. Nah, ini dia. Ya kan? Ya, jadi cara menikmatinya buah ini adalah biasanya ibu-ibu itu melakukan atau menggorengnya, ya kan? Menggorengnya seperti menggoreng pisang, ya. Atau yang tidak mau dengan mengandung minyak, bisa dikukus atau direbus buahnya, ya kan? Bisa dikukus atau direbus buahnya. Setelah dipotong-potong atau dibelah 4 buahnya, baru kita masukkan dalam panci, wadah, kemudian kita rebus. Ada juga untuk mempertahankan, menyimpan buah ini pasca panen kalau dalam jumlah banyak ya. Kalau dalam jumlah banyak, yaitu membuat dalam bentuk keripik ya. Dijemur daging buah ini. Setelah diiris tipis-tipis, rata besarnya, ukurannya, ketebalannya, kemudian dijemur sampai kadar airnya rendah. Kemudian itulah yang disimpan. Itulah yang disimpan sebagai cadangan ya. Sekali lagi saya ulangi, itulah yang disimpan sebagai cadangan pangan lokal bagi masyarakat kita. Ya. Dan sewaktu-waktu jika terjadi kemarau atau gagal panen padi, nah cadangan inilah yang dikeluarkan. Cadangan inilah yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari kita. Setelah yang tadi itu dalam bentuk keripik yang disimpan itu sudah, karena kadar airnya sudah rendah sehingga daya simpannya juga lebih tinggi, itu
untuk mengolah kembali, dikukus lagi, ya dikukus, kemudian dicampur sedikit dengan kelapa, parutan kelapa agak-agak muda, tidak terlalu tua, baru dikasih garam sedikit, baru diaduk, kemudian dinikmati pada saat sarapan pagi. Wah, luar biasa, sangat nikmat. Suasana seperti itu sebenarnya masih saya ingat waktu kecil dulu. Ya, seperti itu pengalaman mereview tentang tanaman sukun ini. Makanya saya tetap menanam ini walaupun hanya satu batang di kebun, dan alhamdulillah sudah menghasilkan seperti yang saya perlihatkan tadi hasil fotonya, videonya, buahnya di atas itu. Yang pasti tanaman ini sangat bagus untuk dikembangkan pada daerah-daerah yang rawan pangan untuk pengembangan cadangan pangan lokal, ya. Seperti ini teman. Mudah-mudahan review kali ini bermanfaat sangat bagi teman-teman para pemangku kebijakan, termasuk pencinta tanaman buah, ya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat informasi kami. Mohon di like, di subscribe, dan diberi komentar untuk kemajuan dan perkembangan daripada channel edukasi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.